Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meleinda Nurfitriani dari kelas 4A. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Sutri SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran menulis ya, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Judul dari observasi yang telah saya lakukan adalah penerapan pembelajaran menulis proposal di MA Lalia menggunakan model problem based learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian menulis. Pengertian menulis menurut para ahli, yang pertama menurut Henry Guntur Tarigan tahun 1986. Menulis adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Lalu menurut Lado 1964, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca langsung lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambar grafik itu. Yang ketiga, menurut Rusiana tahun 1998, menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Nah, di menulis juga mempunyai tujuan. Yang pertama, memberikan informasi. Untuk memberikan informasi, seorang penulis dapat menyebarkan informasi melalui tulisan seperti wartawan. Wartawan biasanya menulis berita-beritanya itu di koran atau di tabloid-tabloid. Lalu, sarana pendidikan. Sarana pendidikan itu menulis dapat bertujuan sebagai sarana pendidikan karena seorang guru dan siswa tidak akan jauh dari kegiatan menulis, contohnya merangkum dan mencatat. Lalu memberikan keterangan. Memberikan keterangan maksudnya seorang penulis memberikan keterangan terhadap sesuatu, contohnya menjelaskan ciri-ciri atau bentuk. Lalu ada serangkaian aktivitas yang fleksibel. Maksudnya rangkaian aktivitas yang fleksibel ini meliputi menulis draft, menulis revisi, terus menyunting atau menulis pembahasan. Nah, selain dari tujuan menulis juga mempunyai manfaat. Yang pertama itu, dengan menulis kita bisa mengenal potensi diri kita. Lalu yang kedua, dari menulis kita memperluas wawasan dan kemampuan berpikir kita. Lalu yang ketiga, dapat melihat atau menilai gagasan kita sendiri secara objektif. Lalu dengan menulis kita dapat memotivasi diri kita untuk belajar dan membaca lebih giat lagi. Selanjutnya ada pengertian PBL. Menurut Arens, pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dari inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa PBL ini atau problem based learning ini adalah metode pengajaran yang fokus pemecahannya terhadap masalah yang nyata, proses di mana siswa melaksanakan kerjasama kelompok, umpan balik, dan diskusi. Siswa di PBL ini siswa dituntut untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritik. Nah, selain itu juga ciri-ciri model problem based learning itu ada dibentuknya beberapa kelompok kecil, lalu diberikannya masalah yang berkaitan dengan dunia nyata atau di lingkungan sekitar. Nah, lalu siswa harus mempresentasikan hasil yang telah mereka kerjakan. Selain itu, ada di sini pengertian proposal. Pengertian proposal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal diartikan sebagai sebuah perencanaan yang akan diterapkan dalam bentuk rancangan kerja. Lalu proposal menurut Keraf adalah suatu sarana atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Menurut Keraf tahun 2001. Nah, unsur-unsur proposal itu ada latar belakang, tujuan, sarana, jadwal pelaksanaan, terus ada rumusan masalah, anggaran, susunan kepanitiaan, teknik pelaksanaan, dan penutup. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang. Latar belakang itu berisikan mengenai latar belakang masalah yang merupakan dasar diadakannya suatu kegiatan dalam proposal. Lalu yang kedua itu ada rumusan masalah.
Nah, rumusan masalah ini adalah ungkapan yang haruslah berkaitan dengan objek kegiatan atau penelitian dibahas dalam proposal, sesuai dengan dasar pemikiran pada latar belakang. Lalu yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan itu berisi tentang ungkapan atau maksud dari diadakannya suatu kegiatan atau suatu acara. Lalu sasaran. Sasaran ini menjabarkan kepada siapa kegiatan tersebut dilakukan atau siapa yang akan menerima dampak langsung dari kegiatan tersebut. Lalu teknik pelaksanaan. Teknik pelaksanaan ini mengenai cara menyelesaikan permasalahan yang diajukan di dalam proposal. Lalu jadwal pelaksanaan. Jadwal dibuat berdasarkan waktu, jenis, dan orang yang akan mengenai kegiatan. Lalu ada anggaran. Anggaran itu menjelaskan tentang mengenai biaya yang akan diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam proposal. Lalu susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan ini adalah mengenai daftar nama-nama orang yang terlibat langsung dalam kegiatan atau penelitian diajukan di dalam proposal. Lalu ada penutup. Nah, penutup ini berisikan kesimpulan dan harapan terhadap apa yang disampaikan di dalam proposal. Hasil observasi yang saya lakukan. Lokasi penelitian atau lokasi observasi yang saya lakukan itu di MA Lalia yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 19, Kampung Bakan Maja, RT dan RW 015, RW 08, Desa Sari Mulia, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya mewawancarai Ibu Rena Intan Husnayati, SPD MPD. Beliau lulusan Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2012. Beliau ini adalah guru satu-satunya bahasa Indonesia di MA Lalia. Dalam hasil wawancara saya dilakukan dengan Ibu Rena ini menggunakan model problem based learning untuk pelajaran proposal di kelas 11. Nah, pengertian problem based learning ini menurut DW dalam Trianto tahun 2009, belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada peserta didik berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif, sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis secara dicari permasalahannya dengan baik. Nah, di PBL ini sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama itu sebagai konteks untuk para siswa lebih berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah yang ada. Lalu yang kedua, mengembangkan suatu pengetahuan. Lalu yang ketiga, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki itu ke dunia nyata. Lalu PBL ini sendiri memiliki kelemahan. Yang pertama itu ada hambatan pada metode ini ialah manakala siswa beranggapan materi yang mereka pelajari itu sulit, mereka enggan untuk mencobanya. Siswa biasanya hanya akan mempelajari apa yang mereka ingin pelajari dan enggan untuk mencoba mempelajari lebih materi yang mereka anggap materi itu sulit. Alasan Ibu Rena sendiri menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini karena model ini lebih mudah dan lebih efektif dan mudah diterima oleh para peserta didik di kelas 11. Penerapan model problem based learning ini sendiri, yang pertama, saat guru masuk ke dalam kelas, guru mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Lalu kemudian guru memulai pembelajaran. Nah, lalu guru menjelaskan materi yang akan disampaikan atau dipelajari dan memberikan kompetensi apa saja yang harus dicapai dalam pembelajaran tersebut. Guru memberikan sebuah pernyataan mengenai materi proposal ini. Lalu guru memberikan atau membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat sebuah judul proposal kegiatan. Setelah menentukan judul, guru memberikan waktu selama 1 minggu untuk siswa membuat sebuah proposal dan menentukan permasalahan apa yang terdapat di dalam proposal ini. Proposal ini akan dibahas oleh masing-masing kelompok dan menemukan jawaban atas permasalahan yang setiap kelompok ini temukan. Nah, siswa juga dituntut untuk berkomunikasi secara baik dengan teman kelompoknya. Lalu, siswa juga dituntut untuk bekerja sama dalam membuat proposal. Siswa juga mencari sumber untuk membuat proposal. Lalu, siswa juga mencatat setiap masalah yang ada di dalam proposal.
Lalu siswa mengumpulkan proposal, siswa berdiskusi mengenai pernyataan yang diberikan guru kepada kelompok. Guru kembali menerangkan perihal proposal. Nah, tujuan Ibu Rena sendiri ini menggunakan model problem based learning ini karena Ibu Rena sendiri ingin mengetahui permasalahan yang ada di dalam proposal. Biasanya permasalahan yang ada dalam proposal ini adalah mengenai sistematika cara pembuatan dan judul dalam pembuatan proposal itu sendiri. Nah, Ibu Rena ini sendiri dia menggunakan PBL ini agar siswa mampu menemukan masalah di dalam sistematika pembuatan proposal. Biasanya siswa ini kesulitan dalam pembuatan judul dan membuat proposal yang baik dan benar seperti apa. Jadi Bu Rena ini mengusahakan atau membuat siswa ini berpikir kritik untuk membuat sebuah judul dalam proposal dan mengetahui sistematika cara pembuatan proposal. Nah, Ibu Rena ini sendiri menggunakan alat atau media untuk membantu pembelajaran itu sendiri dengan laptop dan Infokus, karena di sekolah hanya menyediakan laptop dan Infokus atau proyektor. Nah, sebelum memasuki materi juga Ibu Rena sendiri ini selalu memberikan contoh atau mempraktekkan materi yang akan dibahas di kelas supaya siswa dapat memahami terlebih dahulu mengenai materi yang akan disampaikan. Begitu juga dengan materi proposal. Ibu Rena ini sendiri memberikan contoh dan bayangan terlebih dahulu mengenai materi proposal. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena saya di sini juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.